Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar terkait tentang tema kita qawaid fikih, menambah dari kaidah-kaidah yang sudah lalu. Disaksikan oleh Lulu Jumul Latifah, Lucy Khairunisa dan Jajang. Tentu ini sudah dipresentasikan dan dimasukkan ke YouTube, link YouTube. Kalian lihat presentasinya, insyaallah kalian paham. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe video kawan di YouTube dan juga video saya di channel Wirdah Hilwa. Kalian jangan lupa, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi di like dan subscribe saja, bermanfaat insyaallah untuk kawan-kawan semuanya. Baik, kita mulai. Apa yang perlu kita bahas sebenarnya? Qawaid fikih ini pelajarannya menghafal ya. Menghafal kaidahnya. Setelah itu memberikan contoh. Itu saja caranya qawaid fikih ini. Makanya kalian menghafal aja sebenarnya. Sama seperti pelajaran dulu di pesantren, seperti pelafalan mahfuzat namanya, hafalan-hafalan. Jadi harus dihafal pelajaran ini. Kalau tidak dihafal, tidak bisa. Ini kaidah ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ada 8 kaidah. Baik. Pertama kaidahnya adalah, ini mungkin di PPT-nya kalian udah lihat juga, begini bentuk PPT-nya. Ya. Ini bentuk PPT-nya. Kalian mungkin udah lihat bentuk PPT-nya. Gitu kan, ini itu PPT-nya. Nah, tapi kita buka, lebih mantapnya kalian buka ini makalahnya. Pertama adalah idza ma'al amrani min jinsin wahidin lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ihdahuma fil akhar ghaliban. Idza tama'a, kalau berkumpul dua urusan dari satu jenis, tidak berbeda maksud tujuannya, maka masuklah salah satu di antara keduanya kepada yang lain. Kalau ada hal yang besar, ada yang kecil, maka yang kecil masuk kepada yang besar. Maksudnya tujuannya sama. Misal, menjual induk sapi yang sedang hamil, berarti sudah terjual juga anak yang dikandung di dalamnya. Menjual tanah, contohnya ya, menjual tanah, harganya besar tentunya ya, 1 M. Apa yang ada di dalam tanah seperti pohon pisang, maka itu masuk ke dalam menjual tanah. Jadi bukan dijual lagi, tanahnya jual tapi pisang tak jual, tak bisa begitu. Ya harus masuk kepada yang besar ya. Ya begitu. Menjual sesuatu melakukan sesuatu yang besar, di sananya ada sesuatu yang kecil dan tujuan sebenarnya sama, maka yang kecil masuk kepada yang besar. Maka inilah kaidahnya. Idza tama'a amrani min jinsin wahidin lam yakhtalifu maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Kalau berkumpul salah satu di antara dua urusan satu jenis, tidak berbeda maksud dan tujuannya, maka masuklah salah satu di antara keduanya. Ya, begitu ya. Misalnya patuh kepada pasangan dengan cara menikah, maka patuh itu masuk kepada pernikahan itu. Nggak harus dengan menikah, habis itu setelah itu nggak mau patuh, nggak mau nyuci baju, nggak mau ini nggak bisa. Masuk ke dalamnya. Suami juga begitu, pasangan suami kalau dia ada menikah,
Dia harus punya tanggung jawab. Nah, bilang oh tanggung jawab ini beda kan nikah beda, nggak bisa. Dia harus masuk ke dalamnya karena include tanggung jawab itu dalam pernikahan. Itu ya pertama. Kedua adalah i'malul kalami aula min ihmaliha. Mengamalkan perkataan itu lebih utama daripada menyia-nyiakannya atau tidak mengamalkannya. Berarti kalau dicontoh di sini ada seorang ibu berwasiat, seorang nenek berwasiat, hartaku ini, misalnya ya, hartaku ini tolong diwakafkan ke Masjid Nurul Huda misalnya. Ternyata Masjid Nurul Huda sudah tidak ada karena digusur. Misalnya. Maka cari masjid yang lain yang bisa untuk diamalkan. Masjid yang lain, contohnya Masjid Al-Mu'min. Ya, karena kan dia tujuannya berwasiat gitu kan. Tujuannya wasiat ya, bukan tujuannya yang lain-lain. Nah, maka hartanya yang 1 juta diwasiatkan untuk pembangunan pembangunan dari bangunan dari Masjid Nurul Huda, tapi Masjid Nurul Huda tidak lagi karena digusur, pindah ke Masjid Al-Mu'min. Itu mengamalkan perkataan itu lebih utama daripada menyanyikannya. Jadi kalau ada satu konteks mengamalkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu lebih utama daripada tidak mengamalkannya sama sekali. Dicari hal-hal yang mana yang bisa dipahami gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga al-kharaj bid-dhaman. Kharaj bid-dhaman ini uang keluar itu harus ada uang masuknya. Tidaklah pendapatan itu bahkan harus ada tanggungan. Jadi kalau ada orang pengen jualan, maka dia harus ada misalnya dia mengeluarkan modal, maka dia harus ada untung gitu. Maka kalau tidak ada modal ya tidak ada untung. Maka kaidah ini dipakai al-kharaj bid-dhaman. Setiap ada uang keluar maka harus ada uang kembali gitu. Atau ada uang kalau ingin ada untung maka harus ada rugi, harus ada resiko. Kalau rugi harus ada resiko. Tidak boleh mengambil untung seperti riba itu. Ini berkaitan dengan riba nih, tidak boleh mengambil untung riba sementara dia tidak punya resiko. Itu tidak boleh. Baik, ini contohnya kalau dibaca di sini ada di sini di bawah ya. Contohnya. Buku berikutnya adalah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilafiyah itu dianjurkan. Karena orang itu mungkin kepalanya sama, tapi cara berpikirnya beda-beda. Keluar dari dua persepsi yang berbeda, terus mencari persepsi yang tidak bersinggungan dengan persepsi si A dan persepsi si B. Keluar daripada itu dianjurkan. Sebab kalau ikut pula di dalam itu siapa yang akan menjadi hakim atau sebagai pengadil gitu ya. Maka keluar dari itu lebih utama. Kalau seandainya sesuatu tersebut khilaf ya, beda ya dengan ini hak dan batil ya. Kalau ada hak, ada batil, maka kita harus ikut kepada yang hak, yang benar. Nah, lawan ya kebatilan. Ini bukan masalah hak dan batil, ini hanya perbedaan yang kedua-duanya bisa disebut betul, ijtihad misalnya. Ya. Apa contohnya ijtihadnya? Contohnya di sini kan menurut Imam Suyuti, menggosok-gosokkan anggota badan ketika wudu itu sunnah, katanya kan? Seluruh kepala. Tapi mengatakan cuman sebagian rambut aja, 3 helai rambut boleh lah, katanya kan? Tapi sebagian pendapat lain seluruh rambut. Nah, maka misalnya ada yang mengatakan 3 helai rambut, ada yang mengatakan setengahnya. Maka kita cuci aja semuanya. Nah, dapat 3 juga, dapat yang lain juga. Jadi keluar dari khilaf itu, tapi khilaf ini apa? Ya, sesuatu yang kedua-duanya betul ya. Khilaf bukan hak dan batil. Kalau hak batil kita harus ikut kepada hak keluar dari yang batil. Berikutnya, ada aqwa min raf'i. Menolak itu lebih hebat daripada mengangkat. Atau ya seperti ini sebenarnya. Contohnya itu ya. Misalnya ya, kalau pepatah itu mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, itu kalimatnya sama dengan ini. Ada aqwa minar raf'i. Ini berkaitan dengan pemimpin itu.
tidak memilih pemimpin yang zalim itu lebih utama daripada sudah terpilih kemudian diturunkan. Itu lebih susah. Lebih baik tidak dipilihnya sama sekali. Artinya menolak sesuatu itu lebih bagus daripada menghilangkan. Kalau pengen menikah misalnya ya, sebelum menikah itu perhatikan dulu, betul nggak calon suami ini gitu. Kalau betul calon suami ini menikahlah. Ya. Daripada menikah dulu, habis itu bercerai itu susah, lebih susah lagi. Nah, lebih baik sebelum terjadi sesuatu itu, maka pikirkan matang-matang. Maka ada aqwa minar raf'i. Ini kalimatnya ya. Rukhsu la tunatu bil maksiyah. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kalau ada keringanan, tak boleh ada. Kalau seandainya ada keringanan dalam agama, itu bukan berkaitan dengan maksiat. Misalnya dia pergi untuk pergi ke perjalanan. Dalam perjalanan misalnya dia pergi kemana ya, ke negara Eropa lah gitu, pergi ke negara Eropa. Tujuannya adalah untuk melakukan maksiat, berjudi misalnya. Pergi ke Cina, dia pengen judi di Cina itu, atau pergi ke Texas, atau pengen berjudi di Amerika itu dia nggak dapat rukhsah. Rukhsah itu apa? Seperti sholat qasar, seperti sholat jamak, gitu. Nggak dapat dia gitu. Kenapa nggak dapat? Ya karena dia tujuannya bermaksiat. Keringanan itu hanya didapatkan dengan tujuan kebaikan. Misalnya kalau dia pergi ke kampung halamannya di Sumatera misalnya, kepengen menjenguk orang tuanya, maka dari perjalanannya Jakarta ke Sumatera itu dapat tuh keringanan untuk sholatnya, boleh dijamak, kemudian untuk kalau dalam orang Arab itu boleh menyapu sepatu gitu. Rukhsah la tunatu bil maksiyah ya. Kemudian rukhsah la tunatu bisyak. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan keraguan. Jadi kalau ragu misalnya ini 70 kilo atau sudah 80 atau sudah 90 gitu. Boleh nggak nih qasar? Kalau ragu, kalau boleh nggak jamak? Kalau ragu nggak bisa. Harus pasti. Baru ngambil keringanan. Oh, sudah 90 berarti udah ambil keringanan. Tapi kalau kurang dari 90 hanya 70, maka itu jangan ambil. Terakhir, ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Kalau ridha tentang sesuatu, maka berarti ridha apa yang dihasilkan dari sesuatu tersebut. Di sini dicontohkan misalnya kalau menikah dengan orang yang cacat, maka apa yang ditimbulkan dari setelah itu ya terima. Misalnya kalau kalian beli baju gitu, kalian udah tahu ini cacat bajunya, robek sedikit di ketiaknya gitu. Kalau kalian terima, habis itu sampai di rumah ternyata robeknya sampai ke bawah, terima. Kenapa? Karena kalian sudah melihat kecacatannya, ini kalian ridho. Ridho terhadap sesuatu berarti ridho terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut. Nah itulah yang bisa dipresentasikan. InsyaAllah kalian paham ya, sudah 2 kali presentasi ini. Sudah kawan kalian, sudah saya juga memperkuat apa yang disampaikan oleh kawan kalian. Ingat ya, kalau kawaid ini adalah menghafal sifatnya ya. Kalau tidak menghafal nggak bisa. Makanya di GCR saya selalu suruh kalian untuk menghafal ulang. Kalau bisa, kan kalau bisa memang harus ya. Harusnya kalian hafalan itu walaupun audio tapi tidak melihat buku ya. Udah hafal di kepala. Oke, dihafal kepala. Maka hafalkanlah kaidah-kaidah yang kita pelajari pada hari ini, letakkan di GCR. Oke? Oke. Dan terakhir sebelum kita tutup, jangan lupa like and subscribe ya di channel saya Wirdah Hilwa dan channel kawan-kawan kalian kalau ada. Insya Allah bermanfaat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.